Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya mencoba untuk mengupas tentang di mana persiapan kedatangan daripada seorang manusia durhaka yang dicatat dalam Alkitab, namanya Antikristus. Dan itu akan kita bahas beberapa minggu ke depan. Tetapi hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kita perlu mempelajari dari Alkitab. Persiapan-persiapan penting apa saja yang mesti kita lakukan, yang kita persiapkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya mau ajak kita membaca Alkitab dari kitab Matius pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-44. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti saudara membaca ayat yang genap. Di sana perikopnya sama-sama katakan apa? Nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan baca ayat ganjil. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 40. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, hampir semua nubuatan mengenai pribadi Tuhan Yesus di dalam Alkitab sudah digenapi dengan sempurna. Jadi semua nubuatan-nubuatan yang menyangkut tentang pribadi Tuhan Yesus itu telah digenapi oleh Alkitab dengan sempurna. Yang pertama ada nubuatan mengenai kelahirannya. Kitab Mika atau Nabi Mika telah menuliskannya 8 abad sebelum Tuhan Yesus lahir. Dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama, ada satu ayat di situ dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Dikatakan saudaraku, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Bayangkan saudaraku, 8 abad, 800 tahun kurang lebih sebelum Tuhan Yesus lahir, seorang nabi kecil saudaraku di Israel telah menubuatkan akan lahirnya seorang juru selamat dunia. Itu sudah digenapi dengan sempurna. Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan, sebab seorang anak telah lahir, seorang putra bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Itu 700 tahun. Saudaraku dikasih dan digenapi saudaraku kurang lebih 2020 tahun yang lalu. Dan itu nubuatan itu saudaraku digenapi begitu sempurna. Apalagi saudaraku, selain nubuatan tentang kelahirannya, ada nubuatan tentang pelayanannya. Bahwa dia akan menyembuhkan orang yang sakit. Bahwa dia akan melepaskan orang yang terikat. Dia akan membebaskan orang yang terpenjara. Apa yang dikutip dalam Lukas pasal yang keempat, itu saudaraku diambil dari kitab Yesaya. Yang juga dinubuatkan
700 tahun. Nubuatan tentang pelayanan Tuhan Yesus bahwa dia akan banyak menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan orang yang terikat, membebaskan orang yang terpenjara. Sudah digenapi dengan sempurna. Apalagi nubuatan tentang kematiannya, nubuatan tentang kebangkitannya, nubuatan tentang kenaikannya ke sorga juga sudah digenapi dengan sempurna. Kalau begitu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, masih ada satu lagi yang tinggal. Yang belum saudaraku digenapi sampai detik ini. Dan nubuatan itu adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Kalau nubuatan yang lain sudah digenapi dengan sempurna. Kalau nubuatan tentang kelahirannya, nubuatan tentang kematiannya, nubuatan tentang pelayanannya sudah digenapi dengan sempurna. Maka saya sangat optimis dan saya sangat percaya bahwa nubuatan tentang kedatangan yang kedua kali pun pasti akan digenapi Tuhan Yesus dengan sempurna. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, jelas sekali. Dalam Alkitab kita dikatakan, saudaraku dikasih Tuhan, jelas sekali dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa perhatikan sama-sama. Kisah Rasul pasal pertama, ya, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan apa? Akan apa? Datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bayangkan kisah Rasul sudah menubuatkan ribuan tahun yang lalu bahwa Yesus akan datang kedua kali. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga. Kemudian Injil Yohanes juga mencatat, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di manakah aku berada kamu pun. Jelas sekali Bapak Ibu, enggak diragukan lagi bahwa jelas sekali Yesus menjanjikan bahwa dia akan datang kedua kali menjemput umatnya. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu, kalau janji yang lain sudah digenapi dengan sempurna, maka saya percaya janji tentang kedatangannya pun akan digenapi dengan sempurna. Walau banyak orang yang menganggap ini sebuah cerita fiksi, walau banyak orang yang berkata bahwa ini sebuah cerita isapan jempol, walau banyak orang berkata itu cuma cerita buatan manusia, rekayasa manusia. Tapi kalau saya mengatakan kepada saudara bahwa nubuatan ini pasti akan digenapi juga dengan sempurna. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita. Kata kunci dari eskatologi, kata kunci dari bicara soal akhir zaman, Bapak Ibu cuma satu, berjaga-jagalah dan persiapkanlah dirimu. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga pun tidak, satu manusia pun tidak. Hanya Bapa yang kekal yang tahu, Bapa kita di sorga. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak bisa lengah. Kita tidak boleh bermain-main. Tidak boleh saudaraku dikasih Tuhan merasa diri kita ya menganggap bahwa masih lama lagi kedatangan Tuhan. Sehingga kita bersantai-santai ria. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Ada beberapa hamba Tuhan yang mencoba saudaraku beberapa periode, beberapa dekade yang lalu menafsirkan tentang kedatangan Tuhan, memastikannya bersama dengan tanggalnya, bahkan jamnya. Bapak Ibu, akhirnya saudaraku bukan Tuhan Yesus yang datang, tetapi siapa? Polisi yang datang. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan kepada saudara, saya tidak bisa memastikan. Tapi saya hanya bisa memberitahukan kepada sidang jemaat bahwa Yesus pasti datang.
Tidak peduli saudara percaya atau tidak, tapi Yesus pasti akan datang. Ya, dia pasti akan menjemput saudara dan saya. Karena nubuatan Alkitab ini saudaraku sudah digenapi. Ya, sudah dikatakan dengan jelas. Nah, perhatikan. Ini saya kasih skema sama saudara. Saya jarang sebenarnya mengupas tentang eskatologi. Tapi saya harus sampaikan, inilah kurang lebih urutan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, ini adalah perjanjian lama. Kekekalan. Perjanjian lama. Kemudian Yesus disalibkan. Mulailah ada perjanjian baru. Saudaraku dikasih Tuhan apa yang terjadi? Ya, kita sedang ada di periode ini dan kita saudaraku sedang menantikan kedatangan Tuhan. Maka nanti akan terjadi yang pertama peristiwa namanya rapture. Apa? Apa namanya? Rapture. Perhatikan ini ya, rapture. Rapture saudaraku dikasih Tuhan artinya adalah pengangkatan. Ya, di mana pada waktu itu saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tiba-tiba dia turun dari sorga dan menampakkan dirinya di langit. Kemudian saudaraku dikasih Tuhan ada suara sangkakala berbunyi begitu kencang dan hampir seluruh dunia mendengar. Dan suara sangkakala itu persis seperti sangkakala atau trompet atau disebut dengan shofar yang ditiup oleh ibu gembala ini. Tapi saudaraku kalau suara sangkakala yang ditiup sama ibu gembala ini paling hanya kita yang bisa mendengar. Tapi nanti ketika sangkakala itu dibunyikan, maka seluruh isi dunia akan mendengar. Maka ketika suara itu saudaraku berbunyi, sangkakala itu berbunyi, dicatat dalam 1 Korintus pasal 15, 2 Tesalonika pasal yang kedua, maka ketika itu saudaraku apa yang terjadi? Tiba-tiba saudaraku kuburan orang-orang Kristen, tanda kutip, yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan kepada Tuhan, kuburannya akan terbuka. Dan kemudian saudaraku, bangkai manusia yang sudah mungkin dalam bentuk tulang belulang karena tubuhnya sudah hancur, tiba-tiba saudaraku dalam sekejap mata, itu kata Alkitab, dalam sekejap mata, tiba-tiba saudaraku orang yang dalam kubur itu dibangkitkan. Dan kemudian dia menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Itu catatan Alkitab. Dan itu yang sedang kita nantikan. Sesudah orang yang mati itu meninggal, dibangkitkan. Maka saudaraku catatan Alkitab baru kemudian kita yang masih hidup. Kita tidak mati semua, catatan Alkitab dikatakan seperti itu. Ya mudah-mudahan di periode kita ini, atau di dekade kita ini, kita yang masih hidup. Ada yang sedang bekerja di kantor. Tiba-tiba saudaraku lagi sedang mencatat pekerjaan, memberikan tugas kepada pegawainya. Tiba-tiba pengangkatan datang. Apa yang terjadi saudaraku, pulpennya sama kertasnya tinggal dia terangkat. Pak Boy yang lagi membangun, sedang mengatur pelayan-pelayan saudaraku. Ya di tempat di mana beliau bekerja sebagai seorang ahli bangunan. Pada waktu dia sedang mengatur tukang-tukang yang sedang memaku saudaraku. Tiba-tiba saudaraku pengangkatan datang. Apa yang terjadi? Pak Boy diangkat. Kalau ada pegawainya atau tukangnya yang Kristen. Tiba-tiba saudaraku dikasih Tuhan. Martilnya jatuh dan tinggal. Dia ikut terangkat. Kemudian orang ibu-ibu yang sedang memasak. Lagi enak menumis-numis saudaraku dikasih Tuhan. Tiba-tiba datang pengangkatan. Maka ibu diangkat. Maka masakannya gosong. Yang paling cilaka ketika pilot dan co-pilotnya saudaraku dikasih Tuhan orang Kristen. Pesawatnya lagi terbang, bayangkan. Tiba-tiba pilot dan co-pilotnya dan mungkin beberapa penumpangnya terangkat. Tiba-tiba saudaraku terjadi rapture. Dan pesawatnya jalan sendiri dan terjadi kecelakaan hebat. Pak Sinaga yang lagi nyetir membawa penumpang. Tiba-tiba saudaraku dikasih Tuhan terjadi rapture. Pak Sinaganya diangkat. Kemudian mobilnya jalan sendiri. Terjadi kepanikan yang luar biasa di dunia ini. Itu rapture dan itu pasti terjadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Itu pasti terjadi saudaraku, peristiwa yang namanya rapture.
Kita akan bahas ini mungkin di minggu-minggu yang akan datang. Kemudian saudaraku dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan dibawa, saudaraku dikasih Tuhan, ke satu tempat di sorga. Kemudian apa yang terjadi di situ? Untuk sementara kita melakukan apa namanya? Penyembahan. Ya, apa namanya? Penyembahan. Jadi makanya saudaraku dikasih Tuhan, kerjaan kita nanti di sorga menyembah. Jadi maafkan saya kalau saudara nggak terbiasa sekarang menyembah di sini, takutku kok kaku nanti di sorga. Ya, nggak terbiasa. Karena apa? Pekerjaan kita di sana 24 hours, 24 jam hanya menyembah. Makanya Bapak Ibu biasakan latihan sekarang di dunia harus hidup dalam gaya hidup penyembah. Setelah penyembahan kemudian apa saudaraku dikasih kita yang sudah diangkat memasuki periode yang ketiga. Nomor 3 itu artinya memasuki masa namanya kursi pengadilan Kristus. Apa namanya? Kursi pengadilan Kristus itu artinya apa? Maka saudaraku semua orang yang sudah diangkat tadi akan diberikan Tuhan masuk dan menghadapi kursi pengadilan Kristus untuk mendapatkan upah. Mahkota. Jadi kalau saudara santai-santai di dunia ini nggak pernah memenangkan jiwa, ibadah pun bolong-bolong, disuruh live streaming nggak didengar, ya buka HP, Facebook lebih bagus, wasting time Pak pergi ke gereja ngapain Pak? Ya Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, jangan harap kau punya mahkota yang besar di kepalamu suatu hari. Ada mahkota kemuliaan, ada mahkota sukacita dan seterusnya akan disematkan di atas kepala kita. Kemudian habis itu saudaraku dikasih Tuhan, nomor 4 itu apa? Ada peristiwa dalam kitab Wahyu pasal 19, perjamuan kawin anak domba. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Ada peristiwa akbar namanya pesta perjamuan kawin anak domba. Apakah kita di sorga terus? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, kita akan turun kembali, ini nomor berapa? Nomor 5. Kita akan turun kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, turun kembali ke bumi ini. Sementara saudaraku kita ada di sorga tadi 2, 3 dan 4. Maka di bumi, ya di bumi ini ada satu masa, memasuki masa namanya masa anti Kristus. Nomor 6. Ya, masa apa? Anti Kristus. Mana ini? Ya. Masa anti Kristus. Ini nomor 6 nih. Dunia akan diserahkan kepada satu penguasa baru yang namanya anti Kristus. Nah, kita akan bahas topik ini kalau enggak mudah-mudahan minggu depan. Ya, supaya saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Jangan sampai jemaatku buta. Ya. Jalan sebagai orang Kristen tapi enggak tahu apa yang akan sedang terjadi di dunia ini. Saya berharap minggu depan saya akan bahas khusus ini. Yang nomor 6. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini dia. Ya, terbagi 2. 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Masa itu 7 tahun. Yang tidak ikut diangkat dalam periode ini, yang tidak ikut terangkat karena saudara jadi Kristen duniawi, Kristen main-main. Engkau saudaraku akan masuk dalam periode ini. Mungkin kau bertobat setelah dilihat istrimu diangkat kau tinggal. Setelah dilihat anakmu terangkat kau tinggal. Kau dikasih kesempatan di sini. Masih dikasih kesempatan. Tetapi pada masa ini semua orang akan dipaksa untuk menerima tanda binatang itu. Untuk bisa berjual beli sesuai dengan kitab Wahyu pasal 13. Harus memakai tanda binatang itu. Ya, sebuah biochip yang diimplan ke dalam tubuh kita. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Semua sudah diramalkan. Jauh-jauh hari akan dimasukkan ke dalam tangan kanan maupun di dahi. Semua orang yang berbelanja nanti, baik di supermarket, di mall, semuanya saudaraku dikasih Tuhan di scan.
Tidak pakai mata uang lagi. Jujur nanti saudara mesti tahu, ini rencana ke depan tidak ada lagi mata uang. Makanya sekarang lihat, semua diganti dengan yang namanya apa? OVO. Bayar Gojek, OVO. Betul ya? Sekarang dunia, sekarang saudaraku mata uang digital sudah dikembangkan. Anda sekarang keluar pintu tol, Bapak Ibu bayar tol sudah nggak pakai uang lagi. Anda isi ulang di kartu itu, tempelkan kartunya, saldo saudara berkurang secara otomatis. Nah nanti ibu-ibu, bapak-bapak belanja. Kalau saudara berbelanja di supermarket, di mall, semuanya saudaraku dikasih Tuhan akan dikurangi dari sini, di scan. Karena gaji saudara bukan dalam bentuk rupiah lagi, dalam bentuk uang kertas. Makanya sekarang lihat, untuk apa uang kertas itu ditiadakan? Karena dianggap uang kertas itu saudaraku, atau mata uang yang lain, itu bisa menyebarkan virus. Ini masa ini akan datang. Nah, saudara mungkin berkata, Pak aku nggak apa-apa, nggak ikut di kloter pertama. Tapi aku akan bisa Pak di sini. Tapi saudaraku, kalau saudara nggak terima tanda itu, maka kepalamu akan dipenggal. Wahyu pasal 20. Memang ada, kau akan bisa masuk surga nanti. Tapi kepalamu dipenggal bro, disekat. Makanya jangan bermain-main. Saya sudah tahu kemana arahnya dunia ini. Saya sudah ngerti betul ini. Konsepnya mau kemana dunia ini. 2000 tahun yang lalu. Rasul-rasul kita, hamba-hamba Tuhan sudah menubuatkannya. Dunia ini akan dikuasai sama siapa? Jelas. Jadi saya berharap Jemaat NCC kau jangan buta. Kau mesti tahu. Nanti lama-kelamaan mata uang gak ada lagi. Ibu Lili kalau ibu perbaiki sepeda motor di bengkelnya ibu, orang gak bayar lagi. Ibu mesti punya alat. Ya, alat untuk men-scan. Seperti di minimarket atau di supermarket itu. Tinggal scan. Nanti uang. Istri saya gajinya langsung ditransfer seperti sekarang. Kalau sekarang masih bisa diambil di ATM, mesin ATM, betul ya. Tapi nanti ke depan sudah nggak bisa. Kalau zaman itu masih ada, Bapak Ibu semua orang akan diterima tanda. Kemudian kalau ibu berbelanja misalnya ke Sujuya, membelanjai gula atau misalnya beli minyak goreng dan lain sebagainya. Kemudian saudaraku berapa perinciannya di total, kemudian dari situ dikurangi. Diketik, kemudian berkurang sendiri rekeningnya di bank. Beli pisang goreng nggak bisa lagi nanti. Inang udah. Semua pakai sistem itu. Bapak Ibu bisa bilang, katakan kepada saya, nggak mungkin itu Pak. Percayalah, Alkitab ini sudah menubuatkan, cerdas ini. Makanya siapkan dirimu bro, jangan main-main. Ya, jangan bermain-main, ini akan terjadi. Ya, setelah kita dari sorga, kemudian kita akan turun ke bumi, maka saudaraku di sini ada nomor berapa ini? Nomor 7. Nomor 7 itu apa? Harmagedon. Nomor 7 itu Harmagedon. Jadi saudara jangan terlalu banyak nonton film Hollywood. Ada film Hollywood beberapa tahun yang lalu, itu judulnya Armageddon. Yang di situ tapi saudaraku Armageddonnya adalah jatuhnya apa? Satu planet. Meteor yang cukup besar yang akan menimpa bumi ini. Tapi kalau cerita Alkitab, Armageddon itu bukan itu. Armageddon itu adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama dengan orang percaya tadi yang sudah diangkat ke sorga turun lagi ke bumi. Dan akan melakukan peperangan besar. Melawan siapa? Antikristus dan pengikut-pengikutnya. Di mana peperangan itu terjadi dan kemana kita akan turun? Dalam kitab Zakaria pasal 14. Kalau saudara baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Maka saudaraku, Tuhan Yesus bersama dengan orang percaya nanti menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Di mana? Jadi kalau saudara belum pernah ke Israel sampai sekarang, jangan berkecil hati. Nanti kalau usahakan aja kau ikut pengangkatan di sini. Supaya nanti kau bisa menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Ya betul itu ceritanya. Nanti baca Zakaria pasal 14.
menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, maka Tuhan Yesus berperang bukan pakai pedang, bukan pakai senjata api, bukan memakai, saudaraku dikasih Tuhan, benda tajam. Tapi Tuhan Yesus akan memerangi antikristus bersama dengan seluruh pengikutnya. Dengan apa? Dengan sebuah perkataan yang keluar dari mulutnya, maka antikristus pada waktu itu dihancurkan. Antikristus dan pengikutnya itu dihancurkan. Bersama dengan nabi-nabi palsunya dihancurkan. Kemudian sesudah itu, saudaraku dikasih Tuhan, ya, ini perangnya terjadi di mana? Di lembah Megido, kitab Wahyu. Di lembah Megido itu lembah Armagedon. Itu saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita pergi ke daerah Galilea. Jadi sekali lagi, kalau kita pergi ke Galilea, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kita naik ke atas puncak bukit, namanya Bukit Tabor. Ya, dari atas Bukit Tabor itu kita akan melihat sekeliling kita sebuah daerah terbuka. Dan sekarang itu adalah lahan pertaniannya orang Yahudi, orang Israel. Yang dikelola saudaraku oleh koperasinya Israel namanya kibbutz. Bapak Ibu, sebuah tempat yang cukup luas. Dan cukup besar sekali, lebar sekali Bapak Ibu. Lembah itulah yang disebut dengan lembah Armagedon. Dan peperangan itu nanti akan terjadi di sana. Dan sesudah antikristus dikalahkan, antikristus dihancurkan, bersama dengan nabi palsu saudaraku dihancurkan, maka apa yang terjadi? Iblis diikat. Diapai? Iblis diikat untuk sementara waktu. Iblis diikat dan dimasukkan ke dalam penjara. Nanti ada ayatnya semua. Diikat dan dimasukkan ke dalam penjara. Baru kemudian Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Di bumi ini berdirilah satu kerajaan baru, namanya kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai, milenium. Disitulah engkau jadi apa? Kalau saudara misalnya selama hidup, saudara betul-betul bekerja, ibadah gak pernah bolong, setia sama Tuhan, kembalikan persepuluhan. Pokoknya gak banyak neko-neko sama Tuhan, yang tahu dia beribadah. Melayani jiwa-jiwa, mengasihi mereka yang terhilang, membawa mereka kepada Kristus, sampai memperkenalkan orang itu kepada Kristus dan dibaptis. Maka saudaraku, upahmu besar, kau akan dapat upah tadi di sini, dan saudara akan memerintah di sini. Apakah jadi camat, minimal jadi lurah. Jangan bilang kepada saya, Pak, enggak apa-apa, yang penting aku jadi cleaning service pun enggak apa-apa di sini. Ya, Bapak Ibu, akan terjadi masa kedamaian 1000 tahun lamanya. Kalau saudara baca dalam kitab Yesaya, saudara akan lihat, ya, singa bermain-main dengan anak manusia. Kita akan bermain-main di sarang ular tedung. Coba sekarang kau bermain-main zaman ini. Kau pergi saudaraku ke hutan, kemudian kau bermain-main dengan ular tedung. Tapi nanti di zaman kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi. Tapi saudaraku akan ada kedamaian luar biasa. Tapi perlu catatan penting. Detik-detik sebelum kerajaan 1000 tahun selesai, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan dia akan kembali menggoda dan mempengaruhi manusia yang hidup di zaman kerajaan 1000 tahun ini. Dan catatan Alkitab, ternyata masih banyak yang jatuh. Masih banyak yang jatuh. Apa yang terjadi kemudian selanjutnya? Nomor 9. Nomor 9 ini adalah peristiwa Gog Magog. Peristiwa Gog dan Magog ini adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus menghancurkan iblis, Lucifer. Dalam peristiwa ini dia menghancurkan iblis dan Lucifer.
Baru sesudah itu saudaraku dikasih Tuhan dan mencampakkannya ke dalam neraka yang disebut dalam bahasa Yunani Tartaru.